Pelatih Palestina mengaku kewalahan hadapi timnas Indonesia, singgung faktor cuaca dan naturalisasi. Palestina dibuat kewalahan ketika bermain imbang 0-0 melawan timnas Indonesia Rabu 14 Juni 2023 malam. Pengakuan itu dilontarkan langsung oleh pelatih Palestina. Palestina sejatinya diunggulkan mengingat mereka kini menempati peringkat 93 FIFA ketimbang timnas Indonesia yang ada di peringkat 149. Namun timnas Indonesia terbukti tampil lebih impresif di atas lapangan. Timnas Indonesia tercatat memiliki 6 kesempatan mengarahkan tembakan ke gawang, sementara Palestina justru hanya sekali mengancam. Tak ada komentar soal hasil karena itu bukan hal penting, tetapi kompetisi kami lebih berhenti 3 bulan, jadi mereka tak main selama itu, ucapnya. Walau begitu, pelatih berusia 50 tahun itu mengakui ada faktor cuaca yang mempengaruhi permainannya tim. Ia menyebut para pemainnya hanya bertahan beberapa menit. Dalam 15 menit pertama, kami bermain bagus. Setelahnya ada banyak masalah di tengah. Kami kehilangan banyak bola dan cuaca cukup sulit, ucap Makrang. Kami coba bermain dengan cara kami tetapi sangat sulit. Indonesia punya kualitas. Mereka berjuang di kandang, depan fans. Kami mencoba segalanya, sayang sekali hanya imbang. Lanjutnya, pria yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih kiper itu menilai ada 2 pemain Indonesia yang menarik perhatiannya. Walaupun lini depan tim Merah Putih juga kerap hadirkan ancaman. Nomor 30 di pertahanan Elkan Baget dan 23 McClough, mereka juga banyak pemain cepat di depan dan memberikan banyak kesulitan di lapangan, ucapnya. Tetapi mereka bermain baik sebagai tim. Jadi aku mendoakan yang terbaik untuk Indonesia di laga selanjutnya kontra juara dunia Argentina, tendas Makrang. Sintayong mengaku tetap puas dengan performa timnas Indonesia kala menantang Palestina. Timnas Indonesia membuka rangkaian FIFA Matchday Juni 2023 dengan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Rabu 14 Juni 2023. Dengan jarak peringkat yang jauh, timnas Indonesia ternyata sanggup tampil mengejutkan. Berkali-kali timnas Indonesia mendapatkan peluang emas di babak pertama. Meski performa sedikit menurun di babak kedua, skuad Garuda tetap berbahaya di depan gawang Palestina. Sayang seribu sayang, timnas Indonesia gagal membuka keunggulan hingga laga berakhir. Skor tetap berakhir imbang tanpa gol hingga akhir pertandingan. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Palestina. Timnas Indonesia akan melawan Palestina pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 14 Juni 2023. Prediksi daftar susunan pemain yang akan diturunkan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sintayong sebelumnya memanggil 26 pemain untuk menghadapi 2 laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Juru taktik asal Korea Selatan itu meminta para pemain timnas Indonesia untuk berkumpul di Surabaya, Jawa Timur 5 Juni 2023. Di hari pertama dan kedua, hanya 8 pemain yang mengikuti sesi latihan timnas Indonesia. Perlahan-lahan skuad sudah mulai lengkap dengan Saint Petenemo menjadi pemain terakhir yang bergabung. Dalam pertandingan nanti, ada 1 pemain timnas Indonesia yang dipastikan absen. Pemain tersebut adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh sebelumnya sudah bergabung bersama timnas Indonesia sejak 5 Juni 2023. Sayangnya, ia mengalami cedera saat berlatih bersama timnas Indonesia. Sintayong sudah mengkonfirmasi bahwa Sandy Walsh akan melewatkan pertandingan melawan Palestina dan Argentina. Tentu saja, ini sangat disayangkan oleh pemain naturalisasi itu. Pasalnya dengan cedera itu, Sandy Walsh gagal menjadi debut bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, Sandy Walsh juga gagal debut saat timnas Indonesia menjalani pertandingan FIFA Matchday Maret 2023. Kala itu, Sandy Walsh merasakan cedera bersama klubnya Kevin Michelin sehingga ia tidak bisa datang ke Indonesia. Selain Sandy Walsh, tidak ada lagi pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera.
Tentu saja ini menjadi pertanda baik bagi Sintayong. Melawan Palestina bukan pertandingan yang mudah, sebab Palestina kini berada di posisi ke-93 ranking FIFA, sementara timnas Indonesia di posisi ke-149 ranking FIFA. Lanjut ke prediksi daftar susunan pemain, di posisi penjaga gawang Sintayong kemungkinan besar akan menurunkan Syahrul Trisna. Kiper Persikabo 1973 itu satu-satunya penjaga gawang yang masih dipanggil Sintayong dari edisi sebelumnya. Dua kiper lainnya yaitu Hernando Ari dan Reza Arya. Tiga pemain di posisi belakang sepertinya akan diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto. Fahrudin Arianto akan bertindak sebagai kapten tim. Menuju ke lini tengah akan diisi oleh Maklok dan Rahmat Irianto. Di posisi kiri ada Pratama Arhan dan di bek kanan ada Asnawi Makuala. Tiga lini depan timnas Indonesia akan diisi oleh Yaakob Sayuri, Witan Sulaiman, dan Dendi Sulistiawan. Adapun untuk Sen Petanama, Everjoner dan Rafael Struijk tampaknya akan diberikan menit bermain pada babak kedua. Kick-off pertandingan timnas Indonesia versus Palestina akan digelar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI. Striker timnas Indonesia harus efektif saat hadapi Palestina dan Argentina. Dimas Derajat dan kawan-kawan digenjot latihan finishing. Para penyerang timnas Indonesia mulai mendapat latihan dengan intensitas tinggi. Pelatih Sintayong mengarahkan latihan penyelesaian akhir memasuki hari terakhir pemusatan latihan di Surabaya. Waktu yang dimiliki pemain timnas Indonesia tidak banyak. Skuad Garuda harus menjamu Palestina pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. Kami latihan pemulihan di set piece. Sebagai pemain depan lebih ke finishing, jadi kami harus memanfaatkan latihan ini. Kalau bisa satu peluang satu gol, kata Dimas Derajat, striker timnas Indonesia. Ada 4 nama yang masuk sebagai pemain depan timnas Indonesia. Mereka adalah Stefano Lillipali, Dendi Sulistiawan, Rafael Struijk, dan Dimas Derajat. 4 pemain ini bakal diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Skuad arahan Sintayong itu menggunakan 2 lapangan untuk latihan selama di Surabaya, yakni lapangan Tor dan Stadion Gelora Bung Tomo. Hanya saja para pemain timnas Indonesia mengeluhkan cuaca panas di Surabaya. Itu sudah menjadi rahasia umum bahwa ibu kota provinsi Jawa Timur itu memaksa pemain beradaptasi cukup ekstra terhadap cuaca. Lapangan di sini bagus, Piala Dunia kemarin tidak jadi kami yang pakai. Banyak anak-anak datang nonton latihan. Saya sebagai pemain, semoga bisa memberikan yang terbaik dan semoga bisa meraih hasil yang baik. Imbuh Dimas Derajat. Timnas Indonesia melakoni agenda TC di Surabaya sejak Senin 6 Juni 2023. Mereka bakal menghadapi tantangan yang tak mudah di FIFA Matchday. Menjamu 2 tim dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi. Timnas Indonesia kini menduduki peringkat ke-149. Palestina masuk 100 besar dengan berada di posisi 93. Sedangkan Argentina yang berstatus kampiun Piala Dunia 2022 ada di posisi teratas. Setelah melawan Palestina, skuad Garuda bakal menghadapi sang juara dunia Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 19 Juni 2023. Persiapan kami bagus semua, satu persatu kami datang, semoga chemistry kami bisa lebih bagus untuk menatap laga melawan Palestina. Saya alhamdulillah lebih baik, kemarin ada sedikit masalah di lutut, sekarang lebih baik, ucapnya.